Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan orang-orang luar biasa. Sebelah kiri saya Pak Waka, beliaulah ya tuan rumah di agenda kita atau podcast bersama Polres PPU. Ini Pak Waka, kita kedatangan tiga orang, segitiga bermuda gitu. Segitiga bermuda bang ya. Iya. Saya kira segitiga bermuda itu cuma bang, untuk apa? Untuk tentang samudra aja bang. Iya. Yang biasa pesawat hilang gitu. Betul. Tapi ternyata di konsep ini juga ada bang ya. Betul. Itu bahasa atau candaan atau gimana bang? Itu sebenarnya candaan kami dengan Candaan. Trio wek gitu. Trio macan. Trio macan. Oke, Bang. Nanti kalau mau yang nyampein edukasi langsung ke kamera aja, Bang. Enggak apa-apa. Nah, saya perkenalkan dulu. Bilang orang tak kenal maka tak sayang, Bang ya. Betul. Nah, karena saya belum ada yang disayang, jadi saya minta Abang perkenalkan diri dulu kan. Oke. Bang. Terima kasih. Nama saya Irwan Sahwana. Kebetulan hari ini diamanai sebagai Ketua KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan alhamdulillah memang ini suatu kehormatan. Saya diundang di podcast Polres PPU bekerjasama dengan host-host yang luar biasa seperti itu. Ampun Bang. Didampingi langsung dengan Pak Wakapolres, dengan Ketua Bawaslu dan juga Bu PLT Kepala Dinas Dukcapil seperti itu. Oke, Ibu kenalin dulu Bu. Ya ini pemanasan dulu lah Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berhubung Kepala Dinas yang lama sudah purna, jadi kami diangkat sebagai PLT. Hari ini sudah 1 tahun. 1 tahun jadi PLT Bu. Insya Allah mudahan cepat-cepat diangkat Bu ya. Saya sendiri berharap agar segera ada lelang. Apa itu Bu? Lelang Jabatan. Biar Ibu bisa definitif gitu Bu ya. Bukan itu. Bukan Ibu. Kalau saya sendiri kan sebagai sekretaris menjabat itu rasanya itu berat sekali. Oh gitu Bu Karena ya. semuanya kan ke saya. Ya, beban ke Ibu semua ya. Beban kerja lebih bertambah. Apalagi mau persiapan pesta demokrasi nih. Nah, kita ini mudah 2003 ada lelang jabatan. Ada secercah harapan gitu. Semoga yang punya kebijakan bisa melihat ini langsung Bu ya. Mudah. Oke, ini senior sekaligus mentor plus hari ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara. Wih, berat banget namamu Bang, sumpah. Oke Bang, Perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edwin Herawan. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara. Ya, yang masa baktinya sampai 2023 Agustus 16. Ya. Nggak lama lagi Bang. Tapi walaupun nggak lama kita harus tetap fight ya. Kita tetap harus bekerja sesuai dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya sendiri sangat bersyukur Pak Waka khususnya diundang di podcast Polres dan juga Sampul Said. Karena sejauh ini saya cuma melihat dari YouTube aja kan. Oh, Sampul Said kapan saya diundang ini? Berkali-kali KPU diundang, masa Bawaslu nggak pernah diundang. Teganya saya bilang bosnya ini. Diskriminasi ya. Iya. Tapi alhamdulillah diundang juga akhirnya di sini, alhamdulillah diundang. Bang, ada momen yang pas kan. Iya. Sama kayak lulus itu kan. Kalau lulus kuliah itu kan lulus cepat atau lulus tepat. Betul, ya. betul. Nggak ada itu Bang. Kalau malas ya lambat aja juga lulusnya. Oke, ini deh tuan rumah kita. Pak Waka. Baik ya. Jadi saya Wakapolres ya mungkin. Di sini kami sebetulnya merasa terhormat ini kedatangan beliau-beliau ini. Sebetulnya ini ternyata tidak diduga beliau juga menginginkan ke sini ya. Pak. Ini kami aspirasi sangat ini sekali ya. Jadi memang kita di Penajam Pasir Utara ini menginginkan memang sinergisitas yang saling mengisi ya. Karena untuk membangun, apalagi ini adalah daerah asal nanti ini jadi ibu kota negara Nusantara. Jadi juga dikatakan juga sebagai
sebagai penyanggah ibu kota. Nah, sehingga memang saat ini diperlukan beliau-beliau ini untuk hadir di sini untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi harapan dan ingin diketahui oleh masyarakat khususnya Penajam berkenaan dengan persiapan pemilu. Ya, saya terima kasih bisa hadir ini Bu. Bisa diskusi bareng. Oke, makasih Pak Waka. Pak Waka ini singkat padat dan karena nanti kita bicara ke Pak Waka, kita akan ngobrol bicara tentang pengamanan. Iya. Gitu mungkin kira-kira Pak Waka ya. Mohon izin Pak Waka. Saya ambil alih Bang. Saya ambil alih. Oke Bang. Pesta demokrasi itu sudah mulai masuk dalam tahapan Bang ya. Saya ke KPU dulu Bu ya, Bang Edwin, Pak Waka. Jadi saya fokus ke KPU dulu untuk bicara tentang masalah tahapan karena pesta demokrasi ini cukup menarik meskipun ada 2 tahapan di tahun 2024. Tapi ada masa yang expire sudah Bang gitu Bang itu. Expire. Tapi ada perpanjangan nggak sih Bang? Untuk perpanjangan ini kan yang menguat saat ini memang pemangkasan masa jabatan. Pemangkasan Bang ya, bukan perpanjangan Bang ya. Sementara memang infonya yang lebih kuat adalah pemangkasan masa jabatan. Berarti bisa dapat dong Bang. Kalau jadi kami memang kalau di kemarin ada info dari teman-teman itu kalau untuk KPU Kabupaten Kota akan dipangkas menjadi bulan Juli 2023. Yang seharusnya masa jabatan itu di Maret 2024 seperti itu. Kenapa? Karena semangat keserentakan tadi, pilkada sudah bisa serentak, pemilu bisa serentak, maka seleksi penyelenggara pun maka semangatnya harus diserentakkan juga. Tapi saya nggak mau bicarain itu Bang. Tapi kita mau bicarain tentang pesta demokrasi kita. Biar bagaimanapun mau dipangkas atau tidak mau dipangkas, hari ini kita bertugas untuk mensukseskan pesta demokrasi yang bakal kita hadapi di tahun 2024 ini Bang. Persiapan sejauh ini KPU sendiri persiapannya apa sih Bang? Jadi memang kami kemarin awal tahapan itu sudah kita lalui di 14 Juni 2022. Di situ kita sudah menetapkan beberapa peraturan KPU, khususnya memang KPU RI menetapkan sampai saat ini sudah 9 peraturan KPU dalam rangka persiapan untuk menunjang hari H. Dan memang salah satunya adalah penataan dapil, alokasi kursi serta verifikasi partai politik yang saat ini kita lakukan sampai nanti dengan di tanggal 7 Desember untuk verifikasi faktual perbaikan seperti itu. Kalau untuk hari ini Bang atau saat ini apa yang dilakukan KPU? Saat ini memang kami lagi gencar-gencarnya untuk sosialisasi, menggandeng semua pihak baik itu insan pers ya, kemudian ormas, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Jadi semua kita rangkul dalam rangka yang pertama adalah kita mensukseskan pemilu dan pemilihan. Dan kita sama-sama tahu bahwa pemilu nanti kan goalnya itu di 14 Februari 2024. Kalau anak-anak ABG atau anak-anak milenial menyebutnya hari kasih sayang. Tapi kalau kami menyebutnya adalah hari kasih suara. Kasih suara. Bukan kasih sayang, hari kasih suara Bang ya. Betul. Menarik. Masuk barang. Bang, untuk bicara tentang pemilu di 2024 di fase Bang ya. Verifikasi faktual Bang ya. Betul. Ada perubahan data tidak dari sebelumnya? Siap. Jadi memang untuk saat ini kami melakukan verifikasi faktual untuk 9 partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Karena awalnya ada 18, kemudian 9 partai itu sudah lolos parliamentary threshold di atas 4%. Sisanya 9 partai politik ini kita lakukan verifikasi faktual. Karena yang kalau sudah lolos verifikasi parliamentary threshold, maka dia tidak perlu lagi diverifikasi faktual, tapi hanya verifikasi administrasi. Berarti nggak semuanya juga Bang ya? Tidak semuanya. Jadi memang saat ini dari kemarin verifikasi administrasi yang tidak perbaikan hanya 2 partai politik di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Partai Perindo dengan Partai Gelora. Tapi 7 partai politiknya itu masih melakukan perbaikan sampai nanti dengan tanggal 7 Desember 2022. Sampai 2022. Artinya masih banyak nih kerjaan Bang ya? Kerjaan masih banyak. Kemudian juga SDM kami memang terbatas. Kami total SDM dengan komisioner itu totalnya 27 orang. Kemudian dibagi untuk turun ke lapangan verifikasi faktual untuk door to door itu sebanyak 1025 orang
25 orang untuk samplingnya seperti itu. Untuk samplingnya bang ya. Samplingnya. Bang, dengan kondisi yang ada, kerumitan apa yang hari ini teman-teman KPU hadapi? Saya itu sebetulnya kerumitan kami yang pertama adalah mungkin dengan kondisi wilayah geografis yang berbeda-beda. Contoh misalnya untuk Kecamatan Penajam yang saat ini agak kesulitan untuk jalur darat, beda dengan jalur laut ya. Itu adalah misalnya Gersik, Jenebora, Pantai Lango. Api ketika hujan, kemudian juga Bukit Subur. Itu masuk di Kecamatan Penajam, kemudian Kecamatan Sepaku itu ada Mentawir. Begitu pula nanti dengan Babulu. Jadi semuanya ada kondisi geografis yang berbeda. Yang kedua adalah memang ada beberapa data partai politik itu ketika kami turun ke lapangan tidak dapat ditemui. Kenapa tidak dapat ditemui? Yang pertama ada mungkin karena dia kerja. Mungkin dia ke kebun seperti itu, bisa jadi mungkin dia keluar daerah. Itu yang kita kendalai saat ini. Untuk bicara tentang masalah data, saya ke Capil Bu. Nah, ini bicara tentang data. Tadi Bang, data kita sendiri berapa Bang? Untuk saat ini data pemutahiran data pemilih berkelanjutan di bulan September 2022 itu di angka 129.851 pemilih. Ada peningkatan nggak dari DPT kita yang dulu? Untuk peningkatan ada. Jadi memang dibandingkan dengan Agustus saja, Agustus itu data kita itu total 122.000 lebih. Jadi memang ada penambahan untuk pemilih pemula paling banyak. Itu di angka 7.034 pemilih. Jadi ada peningkatan jumlah pemilih pemula. Betul. Berarti pemilih milenial banyak nanti Bang. Betul. Oke, Bu. Ini kita masuk di wilayah bicarain tentang data. Ini ibunya data ini. Betul. Orang penduduk. Bang data. Iya, bang datanya. Jadi, Bu, bicarain tentang masalah data penduduk nih. Kita kan punya batas, Bang ya. Kalau 200.000. Sekarang jumlah penduduk kita berapa sih, Bu? Kalau jumlah penduduk untuk semester 1 tahun 2022 ini 188.923 jiwa. Ada proyeksi, ada peningkatan nggak sih, Bu? Artinya punya potensi nggak sih daerah kita akan meningkat jumlah penduduknya sampai di tahapan, Bang? Ada nggak sih tahapan, Bang? Maksud saya gini, data yang Ibu punya, ketika kan saya pikir KPU pasti punya jarak waktu ya untuk kemudian bisa menentukan berapa jumlah kursi yang bakal duduk, begitu Bang ya. Saat ini di Sdukcapil sendiri pengolahan data ada peningkatan, Ibu ya. Saya dapat informasi bahwa di lapangan beberapa kali dengan hadirnya ibu kota negara ada peningkatan jumlah penduduk, meskipun juga memang ada masalah. Nah, data atau program yang Ibu laksanakan sendiri sejauh ini sejauh mana, Bu? Mungkin masalah data dulu ya. Ya, Ibu. Kalau pertambahan penduduk memang ada. Seperti semester 1 ini kan dari tahun 2001 itu ada pertambahan 2.122 jiwa. 2.100. Jadi dari 186.801 jiwa menjadi 188.923 jiwa. Berarti ada penambahan 2.000. Jadi penambahan, Bu ya. Iya. Itu penambahan saja atau ada pengurangan atau sudah akumulasi pengurangan sekaligus penambahan? Sudah akumulasi, ada penduduk masuk, ada penduduk keluar, kemudian ada lahir. Artinya sudah bersihnya gitu, Bu ya. Kemudian ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ya. Saya dengar ada informasi yang saya dapat dan ada masalah yang paling penting sering dihadapi oleh teman-teman di Sdukcapil. Terkait tentang ini kan Bu ya, pertanyaan-pertanyaan saat itu gitu dulu. Tapi ini enggak jebak, Bu, tapi ini bagian dari kecemasan atau apa yang dirasakan oleh teman-teman di Sdukcapil. Kadang data yang didapat di lapangan, data yang di Sdukcapil itu tidak sepenuhnya karena ada masyarakat kita yang sudah meninggal tapi tidak melaporkan. Nanti kalau ngelaporin, kalau sudah ada urusan tanah, itu sudah di data faktual tidak, Bu? Ya. Apa yang ditanyakan ini memang terjadi seperti itu. Karena warga itu kan kalau tidak dibutuhkan katakanlah karena mengurus warisan, ya mereka enggan melaporkan warganya yang meninggal. Akhirnya tetap ada di data Dukcapil. Sebelum diterbitkan data akte kematian, tetap ada muncul di data Dukcapil. Ya makanya saya bilang. Walaupun itu sudah meninggal. Meskipun kita di Dukcapil tahu bahwa itu meninggal.
Dukcapil tidak tahu kalau memang warganya itu meninggal karena warganya tidak melapor. Iya, maksud saya begini Bu, ibu tahu nih tetangga ibu meninggal misalnya ya, tetangga ibu meninggal, tapi keluarganya nggak ngelaporin, tetap data itu ada Bu ya? Iya. Karena ada kewajiban penduduk untuk melaporkan. Iya. Melaporkan, harusnya melaporkan agar Cuma sekarang kami sudah sosialisasi ke desa-desa, kelurahan. Karena memang kita diminta untuk setiap desa dan kelurahan menerapkan buku pokok pemakaman. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak kelurahan yang melaporkan. Iya. Artinya ada progres Bu ya, perubahan dari. Iya, ada perubahan. Ini menarik nih Bu, karena baru ini Bu dapat Bu. Terapkan itu. Menarik, karena saya berharap sebetulnya ada formula yang kita bisa rumuskan, karena bicara tentang data ini yang nanti agak kesulitan di momentum pesta demokrasi akan jadi masalah. Yang meninggal dapat undangan, gitu Bang ya. Betul. Sering kali begitu Bang? Sering. Sering gitu Bang ya? Kalau saat ini memang kami nanti ketika dapat DP4 dari Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil, itu kami lakukan coklit namanya, pencocokan dan penelitian door to door. Kenapa? Untuk memvalidasi dan mensinkronkan data yang kami terima dengan hasil lapangan. Seperti itu. Ribet Bang ya? Ribet. Dari awal sampai akhir. Betul. Dan itu butuh biaya. Berapa biayanya KPU Bang? Kalau saat ini memang kita juga tidak bisa memastikan anggaran, tapi intinya memang kalau harusnya dibutuhkan usulan kami itu adalah kami membutuhkan 515 pantarlih petugas pemutahiran data pemilih dengan honor per bulan itu adalah sekitar 1 juta. 1 juta. Betul. Selama berapa bulan? 1 bulan. Hanya 1 bulan, bulan. Betul. 1 bulan 1 bulan kerja. Ya, 1 bulan kerja saja. Tapi kan di coklit terakhir nanti kan kita butuh orang lagi Bang untuk kemudian memverifikasi orang-orang itu. Betul. Jadi memang tiap bulan saat ini kami sudah melakukan namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian per triwulan kami mengundang stakeholder terkait baik itu Dukcapil, BPS, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI untuk mencocokkan sinkronisasi data. Contoh misalnya dengan TNI dan Polri ya. Jadi ketika nanti ada yang purna tugas, maka kami masukkan menjadi namanya pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu bukan pengertiannya hanya berusia 17 tahun, tapi yang purna tugas pun itu pemilih pemula karena baru pertama kali memilih. Iya, biar tua. Pertama kali memilih. Pak, izin Pak Waka. Langsung ke Pak Waka. Izin Bang, saya nyebrang dulu Bang ya. Saya nyebrang dulu. Pak Waka, masih lama tugas Pak? Baru purna Pak? Ya kurang lebih 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, berarti beliau masih menikmati proses demokrasi betul. bertugas sebagai abdi jadi pemula lagi. Pemilih pemula. Pemilih pemula. Cuma kan anak istri tetap boleh memilih. Iya, boleh anak istri. Yang tidak boleh memilih adalah hanya TNI Polri seperti itu. Hanya TNI Polri sekali. Polisi bisa milih Bang ya kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun. tema yang menarik ya. Polisi boleh milih. Tapi kalau sudah pensiun, Bang Edwin. Bang, ini bicarain tentang data ini kan menarik Bang ya, sama proses pilkada atau pesta demokrasi dah. Apa kesiapan dari Bawaslu sendiri untuk kemudian mengawasi semua proses yang hari ini kita bakal hadapi? Oke. Iya, memang pada dasarnya kan kita secara tanggung jawab kan memang Bawaslu itu mengawasi. Artinya ketika ada tahapan, kemudian KPU melakukan teknis tahapan tersebut, kita mengawasi. Jadi kita ketika KPU terjun ke lapangan, ketika melakukan verifikasi data dan lain-lain, ya tugas kita hanya mengawasi sebenarnya, sesuai dengan peraturan KPU. Jadi ketika misalkan datanya KPU misalkan kita misalkan bicara pemutahiran data gitu ya, data pemilih. Kemudian dalam satu daerah itu misalkan ada 1.000 orang misalkan, ya kita awasi apakah memang 1.000 atau seperti apa. Kita tidak mempunyai kalau misalkan dianggap ada data sandingan dan lain-lain, ya enggak juga, karena kan memang pada dasarnya data tersebut kan memang KPU lah yang mempunyai tugas di lapangan untuk kita hanya mengawasi secara teknis aturannya supaya tidak bergeser seperti
seperti itu aja. Sama hanya di tapi gini bang, mindset di kepala masyarakat itu, khususnya saya ya sebagai masyarakat, melihat Bawaslu itu adalah sosok yang hari ini mengawasi prosesnya, walaupun pada prinsipnya ini kan setara bang ya, nggak ada yang lebih tinggi, tapi ini bicara tentang bagaimana Bawaslu itu bertugas, mindsetnya publik bahwa Bawaslu lah yang punya tugas bagaimana memonitoring semua. Seolah-olah begitu bang. Begitu kan bang. Jadi padahal ada juga batasan-batasan. Betul. Dan seperti apa bang? Betul. Jadi kita kan memang bekerja itu sesuai dengan aturan ya. Aturannya KPU seperti apa, aturan dari Bawaslu seperti apa. Nah, tugas dalam mengawasi tersebut tentunya ya aturan dari KPU ya itu yang kita awasi. Teknisnya dia melakukan ya itu yang kita awasi, bukan kita ujuk-ujuk dianggap ngerecoki apa segala. Nah, ini mindset ini yang sebenarnya harus diluruskan ketika kita dalam melakukan pengawasan dan lain-lain. Ya kita melakukan pengawasan itu ya teknis dalam aturannya itu, misalkan pencarian sampel 30% dalam satu daerah, ya harus 30%, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang misalkan. Jadi kalau misalkan nanti ya misalkan lebih atau kurang ya kita semprit, kita berikan dia surat himbauan, kemudian dan lain-lain seperti itu. Sanksi paling berat bang? Kalau sejauh ini sih terakhir ya, kalau terakhir itu sampai sidang administrasi sih. Sidang administrasi nasi di bungkus provinsi. Bang? Itu mungkin bisa next time ya kali ya temanya ya. Boleh itu boleh. Pembahasan masih hangat ya. Oh iya. Tapi gini, Mas Said. Jadi kalau kita bicara mengenai sampling dan lain-lain, kita itu pernah juga loh Bawaslu diberikan data dari RI. Tolong nih kamu sampel ya. Yang meninggal apakah memang benar apa saya kayak tugasnya mereka itu memang sulitnya apa, kita memastikan satu orang itu aja, misalkan di RT 25 Nenang, kelurahan Nenang. Itu satu orang itu nyari sampai berjam-jam karena tidak di RT tersebut ternyata ada yang ternyata dia udah meninggal. Data itu tidak apa namanya, tidak rigid gitu loh. Karena kan data tersebut ya memang data ini ya, data kolektif semua yang masuk ke RI kan. Kita hanya memastikan benar nggak orang ini meninggal, benar nggak orang ini keluar dari daerah tersebut atau cabut berkas. Ternyata memang sesulit itu, begitu sulit kalau kata ini. Rehan. Karena jadi kebanyakan di lapangan itu, mohon maaf saya potong gitu kan. Jadi memang contoh dia sudah menikah nih, otomatis harusnya dia pindah alamat. Benar. Tapi di KTP tetap alamat yang sama. Iya betul. Banyak banget gitu bang. Ada beberapa kemarin kami sudah melakukan coktas, namanya pencocokan terbatas. Kita sampling masing-masing kelurahan dan kecamatan untuk melakukan uji tadi itu. Ternyata memang ada yang sudah meninggal dunia, tapi masih terdata di data RT-nya. Nah, kemarin juga salah satu saran dari warga adalah memang kita perlu updating data. Contoh misalnya RT rutin melaporkan kepada kelurahan. Tiap bulannya kelurahan juga tiap bulan akan melaporkan kepada kecamatan. Nanti kecamatan akan koordinasi dengan Dukcapil. Jadi biar data kita juga update. Gitu. Bu, nah ini lempar-lemparannya mantap ini bang. Jadi co-host dong di sini. Jadi co-host di sini. Karena co-hostku lagi pergi ke Malaysia bang. Jadi abang jadi co-host. Bu, bicarain tentang masalah data. Sebelum saya bicarain masalah data, saya bukan mau menghakimi di Dukcapil, tapi saya cuma pengen buka mata bahwa hari ini poin besarnya mau itu KPU ataupun Bawaslu, poin besarnya data itu dari Dukcapil. Begitu Bang ya. Begitu. Ketika kemudian Dukcapil itu tidak maksimal memaksimalkan data penginputan di lapangan, itu akan jadi problem, bukan hanya problem di KPU tapi juga akan di Bawaslu, bahkan pihak kepolisian ikut jadi sulit ketika kemudian timbul masalah konflik-konflik yang kita tidak inginkan. Bu, seberapa banyak anggaran yang disuguhkan untuk mempersiapkan? Kalau untuk tahun ini memang kita kan selalu melakukan jemput bola setiap tahun. Jemput bola Bu ya? Iya. Jadi pelayanan itu semua jenis pelayanan ada. Berapa anggaran yang disiapkan buat Ibu? 111 misalnya. 111 Bu. Iya. Untuk ngurusin Bu, kabupaten yang bakal jadi ibu kota negara. Kalau kami incarannya sementara yang jauh, Sepaku dengan Babulu. Gitu. Jemput bolanya yang di situ yang dimaksimalkan Bu. Dimaksimalkan di. Cukup Bu.
Kalau kita semuanya sebenarnya masih kurang. Oh, Kalau masih kita mau semua karena ini kan per desa didatangi. Iya Per betul. desa per kelurahan. Betul. Tahun depan Bu akan sudah dapat gambaran kalau nggak salah ya. Itu juga. Kisaran itu. Tapi kita tetap maksimalkan koordinasi desa dan lurah. Contohnya dengan kematian. Oh Jadi ya. tadi kan mengatakan ke kecamatan. Kalau sekarang tidak perlu lagi kecamatan, jadi desa kelurahan langsung ke Oh, bisa dukcapil. langsung. Iya. Langsung bisa deh. Oh, Kalau ada ke pemotongan. kecamatan lagi kan terlalu Betul. jauh. Berarti ada pemotongan birokrasi Bu ya jadi untuk RT mempermudah itu masyarakat. hanya melaporkan ke desa. Desa. RT pun bisa langsung ke dukcapil karena kita sekarang sudah bisa melalui WA, bisa melalui. Oh, nah. Jadi enggak Menarik nih. Ribet-ribet. Nah, publik mesti tahu bahwa hari ini di Dukcapil tidak hanya melakukan pelayanan langsung tatap muka, bahkan hari ini di Dukcapil juga memberikan pelayanan by WA. Jadi kalau memang masyarakat masih malas ngurus itu udah nggak masuk di kepala Bu ya. Iya. Karena sebetulnya tinggal WA dan nanti kita akan cantumkan WA di Dukcapil untuk Jadi pelayanan. sudah ada form sendiri yang Sudah ada bisa form. melaporkan, iya. Ya, nanti kita akan juga cantumkan biar masyarakat kita secara keseluruhan bisa Masih ada paham. formnya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Berarti dia mirip helpdesk pelayanan. Iya. Seperti Ini itu. kayaknya Capil harus ngendos ini, Bu. Siap. Bawaslu juga, Bang. Plus KPU. Betul. Jadi menarik Bu, karena saya bilang gini, kalau bicara tentang masalah data itu Pak akan jadi masalah, akan jadi problem. Kalau saya melihatnya begitu ya, karena jangan sampai orang yang nerima undangan yang sudah meninggal ternyata disalahgunakan oleh orang. Kita kan nggak bisa tahu Pak ya, kan itu akan menjadi masalah di Bapak di kepolisian. Gimana Pak pandangan Bapak terkait tentang masalah pemetaan data yang hari ini harus disiapkan teman-teman? Iya Pak. Mengacu dengan kegiatan yang lama ya, ini yang menjadi perhatian khusus justru di saat melaksanakan pemilihan. Oh di situ. Nah di situ. Oh di situ atensinya Pak ya. Atensinya karena apa? Itu memang sudah kita persiapkan juga, misalnya analisa untuk keamanan di situ. Namun kadang ada yang kita dapatkan ini dari daerah lain. Nah ini dari daerah lain dia datang, walaupun ada yang di tempat, ya ini kadang-kadang nggak hafal karena di TPS ini kan paling tidak yang menggunakan nama orang dan ini harapan kita. Makanya Pak rekan-rekan RT ini harus memang membentengi awal ini hafal dengan warganya bahwa ini memang warga di sini. Cuman yang jadi masalah ini dari daerah lain yang datang ya, ini kan juga harus memilih kan, harus memilih. Nah, ini yang perlu diatur, dia harus membawa memang dari lain ini harus bawa surat apa itu yang dimaksudnya. Apa bawa undangan apa itu Bang? Biasanya pindah memilih. Nah, pindah. Oh, pindah memilih. Ini yang kadang-kadang mereka katanya mungkin kerja tidak sempat dan lain-lain, jadi masalah di sini. Nah, ini yang harus kita konflik dan waspadai, ini dan ini mesti diwaspadai. Karena sudah saat pemilihan dia tidak sempat dari daerah asalnya dengan surat yang dimaksud ya, dan dia mau ngotot untuk memilih. Nah inilah yang harus yang biasa diwaspadai. dan itu yang sering dihadapi oleh teman-teman aparat kepolisian atau pengamanan. Karena saya TNI Polri juga bertugas bersama nanti Pak ya. Langsung karena di lapangan itu rekan-rekan Polri ya, rekan-rekan Polri itu di lapangan di TPS. Di TPS. Dengan petugas TPS itu Langsung itu yang besar sering menjadi permasalahan di situ, menjadi permasalahan. Bu, data lagi. saya mau masih ngomongin data ini karena menariknya data ini akan berpengaruh dengan jumlah kursi, gitu Bang ya. Jadi saya ulang lagi bicara tentang masalah pengaruh. Kalau seandainya kita mau ngomong buka-bukaan deh Bu, jumlah penduduk kita itu kalau seandainya mau didata dengan maksimal, ketika kita punya anggaran non maksimal, tembus nggak sih Bu 200.000 Bu? Kalau kan saya pikir di Dukcapil punya pemetaan lah itu ya. Kalau saya Walaupun KPU juga sebenarnya tahu. Kalau kita mengacu ke data yang ada ya dari tahun ke tahun itu, memang rata-rata pertambahan penduduk itu dari tahun ke tahun itu 5.000.
5.000. Kurang lebih 5.000. 5.000 dalam 1 tahunnya. Dalam 1 tahun. Karena memang ada 7.000 tahun 2020, tapi 2021 itu 5.000 lebih aja. 5.000 lagi. Nah, kemudian kalau betul-betul didata di daerah seperti yang dilakukan BPS sebenarnya itu sebenarnya masih banyak penduduk yang di Penajam sudah lama tapi belum mengurus. Iya. Itu. Masih Sebenarnya banyak. seperti itu. Dan itu yang hari ini masih diupayakan jemput bola Bu ya? Eh, Atau itu nggak diurus Bu? kita jemput bola itu maksudnya juga seperti itu. Jadi misalnya kepala desa, lurah harusnya menyampaikan kalau memang ada warnanya yang belum berKTP Penajam. Tapi kita juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk berKTP Penajam. Iya, karena dia berpikir aku cuma pergi kerja di sini, tapi kerjanya sudah sampai 7 sampai 8 tahun belum pulang-pulang kampung kan. Nah, tapi kan akan jadi masalah ketika mereka sakit padahal dia butuh data di Sdukcapil untuk bisa dapat BPJS Bu ya. Sering kali dapat masalah itu juga kan? Sering banget. Sering banget. Jadi kalau ada warga sudah di rumah sakit baru datang keluarganya datang ngurus. Ini sudah di rumah sakit. Kenapa dari dulu padahal sudah berapa tahun di sini? Nah, itu sering terjadi seperti kepentingan itu. Bicara tentang masalah kependudukan ini bukan hanya kepentingan pemilihan, tapi memang kepentingan pribadi yang harus di safety, termasuk hak bersuara. Apa tadi Bang kalau 14 Maret? Jadi memang gini, saya menyambung yang pernyataan Pak Kapolres, menarik Pak Kapolres. Kenapa? Kami saat ini concern untuk melakukan namanya pemetaan untuk TPS, kemudian pemetaan juga TPS khusus. Kenapa? Dengan banyaknya pekerja yang masuk di IKN sekitar 16.000 itu potensi penambahan penduduk yang luar biasa. Nah, tentunya harus kita imbangi juga apakah mereka membarenginya dengan administrasi kependudukan. Biasanya pekerja 16.000 datang nih ke IKN, tapi belum tentu dia pindah domisili. KTP masih KTP asal. Nah, ketika itu kita kejar bisa jadi itu menambah potensi jumlah penduduk kita. Seperti itu. Makanya saat ini pun kami sudah koordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk meminta data-data pekerja perusahaan yang masuk di IKN. Menarik. Untuk kami petakan menjadi TPS khusus. Jadi ada TPS yang ada di perusahaan. Itu pun nanti TPS khusus itu adalah perusahaan akan bersurat ke KPU. Kami akan bentuklah TPS khusus. Nanti berpengaruh pada juga penyelenggara ad hoc kami juga seperti itu. Betul Bang. Padahal saya mau nanya ke arah itu Bang. Sebelum itu kita masuk bahas, kita cut dulu Bang, karena kita mau buat 2 season khusus bicara tentang menyambut ibu kota negara.